Baik, saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Merdeka Sari hadir lagi di layar kaca saudara, dan tentunya berbagai informasi dapat Anda simak dalam program-program persembahan Dia Peduli. Salah satu di antaranya talk show, yang mana hari ini kita sudah kedatangan narasumber Bapak Kasih KBPP KSOP Parepare, Bapak Kapten Syahrun Asis ya, yang mana hari ini kita akan berbincang ringan seputar bagaimana prosesi nelayan kita dan juga aktivitas kepelabuhanan seperti itu di cuaca saat ini. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Baik, nah langsung saja Pak, kita menyampaikan kepada pemirsa seputar aktivitas kepelabuhanan dengan cuaca yang terjadi saat ini, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, TV Peduli Parepare dan pemirsa Parepare yang mudah-mudahan hari ini kita semua sehat. Amin. Jadi kami dari kantor KSOP Parepare dapat menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi cuaca saat ini memang sesuai dengan laporan BMKG ya, karena kita setiap hari selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan keselamatan pelayaran, yaitu terkait dengan cuaca. Jadi sebelum kita akan memberangkatkan kapal, dapat pemirsa masyarakat Kota Parepare dapat mengetahui bahwa kita akan update setiap hari kondisi cuaca dari BMKG. Nah, alhamdulillah untuk ketahuan hari ini dan 1 minggu ke depan, insya Allah kondisi cuaca sudah mulai membaik. Namun dengan demikian kami tetap berharap kepada saudara-saudara kami nelayan yang ada di pesisir Kota Parepare dan sekitarnya agar tetap waspada karena kondisi cuaca sering berubah. Jadi kita tetap waspada, Bu. Baik, nah ini kalau aktivitas pelayaran Pak, ini meskipun memang banyak tema dan topik yang diangkat, tapi orang masih concernnya ke suasana COVID atau pandemi. Nah, bagaimana kalau kegiatan di KSOP sendiri Bapak untuk sejauh ini? Oke, baik. Kalau untuk kegiatan di KSOP pada khususnya dan umumnya di Pelabuhan Parepare itu kita tetap selalu menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan ya kepada baik itu penumpang yang akan berangkat dari Parepare ke pelabuhan tujuan maupun dari kapal yang tiba di Pelabuhan Parepare. Kita selalu menghimbau agar mereka tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi petugas kami di sana di pelabuhan ada standby, kemudian beberapa instansi terkait yang bergabung di Pelabuhan Parepare untuk kita sama-sama mencegah terjadinya COVID-19. Oke, baik. Ini mungkin bagi pemirsa mungkin yang akan melakukan kegiatan pelayaran seperti itu, entah itu sebagai penumpang ataupun mungkin mengantarkan calon penumpang seperti itu. Nah, ini seperti apa penerapannya? Kan kalau kita lihat sekarang Bapak dibandingkan awal dan pertengahan tahun kemarin memang sudah mulai ada kelonggaran di beberapa sisi. Tapi kan tentunya penerapan protokol kesehatan tetap harus ditegakkan seperti itu ya. Betul. Nah, kalau di KSOP sejauh ini Bapak seperti apa? Kalau di KSOP tetap kita mengacu pada surat edaran ya, baik yang dari Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Perhubungan. Kita juga tetap memperhatikan itu. Nah, bagi calon penumpang maupun yang pengantar, bagi keluarganya yang akan diantar sebelum berangkat itu yang pertama itu harus rapid antigen. Rapid antigen. Kemudian setelah mereka rapid antigen baru diizinkan untuk membeli tiket, memiliki tiket. Nah, nanti kalau sudah masuk ke ruang tunggu, nanti di sana ada teman-teman dari kesehatan pelabuhan untuk validasi. Iya. Nah, itu kemudian untuk keberangkatan kapal sendiri di Pelabuhan Parepare, setiap kita akan memberangkatkan kapal tetap mengacu pada kondisi cuaca yang ada. Ya, tapi alhamdulillah untuk kapal ukuran
apa namanya yang ada di Kota Parepare melayani penumpang yang akan berangkat ke Kalimantan kan ya kebanyakan di sini Bu yang masyarakat kita baik dari daerah lain itu kebanyakan kan ke Kalimantan. Nah alhamdulillahnya ukuran kapal kita cukup besar, jadi insya Allah aman untuk kondisi cuaca saat ini. Oke, Iya. baik. Ini mengingat memang bulan tinggal beberapa hari lagi kan ini Ramadan. Kita punya apa ya kebiasaan tiap tahun ya, ada arus mudik, arus balik. Apalagi mungkin ada yang mungkin oh sudahlah saya mungkin tidak lebaran bersama, paling tidak which is itu bisa Ramadan bareng kalau tidak bisa lebaran gitu. Nah, ini persiapannya Bapak untuk membludaknya calon penumpang. Apalagi kan mungkin kalau tahun lalu baik ada penurunan karena yang protokol kesehatan yang super ketat, ditambah lagi juga angka pasien terkonfirmasi melonjak drastis ya. Ini kan sudah ada sedikit melandai. Nah, seperti apa Bapak untuk ini menyikapi pertanyaan pemirsa untuk menyambut Ramadan nanti? Oh iya, kalau untuk saudara-saudara kita yang nantinya akan menyambut bulan suci Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri ya, kalau harapan kami sih di KSOP Parepare kalau bisa, kalau tidak terlalu penting untuk mudik ya jangan mudik dulu lah, karena kan kondisi cuaca sekarang ini maupun kondisi negara kita sekarang ini kan kita lagi mengalami suatu penyakit yang sangat berbahaya ya, yaitu COVID-19. Jadi harapan kami kalau misalnya ada keluarga kita yang akan mudik ke Sulawesi, kalau bisa ditahan dulu. Tapi kalau memang terpaksa untuk berangkat, kami di pelabuhan sudah menyiapkan nantinya posko Bu ya, posko angkutan Idul Fitri. Jadi di sana kita nanti ada kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk menangani saudara-saudara kita yang akan mudik. Tapi sejauh ini cuaca sendiri bisa dikatakan cukup bersahabat Pak ya? Ya alhamdulillah cukup bersahabat. Cukup bersahabat. Baik saudara, kita jeda dulu, saya masih akan segera kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dengan Bapak Kapten Sahrun Asis, Kasih KBPP KSOP Parepare. Baik, ini masih seputar waspada cuaca buruk ya, aktivitas pelayaran. Sebenarnya kalau dipikir saat ini cuaca cukup bersahabat Pak ya, sudah tidak ekstrim seperti beberapa minggu kemarin. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan seputar kewajiban-kewajiban bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita yang menggunakan fasilitas istilahnya melakukan pelayaran seperti itu. Baik Pak, langsung saja. Oh ya, baik. Jadi untuk saudara-saudara kita yang ada di Kota Parepare maupun sekitarnya, sebelum melaut ya atau sebelum berlayar, baiknya memperhatikan dulu kondisi cuaca. Kalau memang tidak ada fasilitas yang mereka miliki, tolonglah datang ke kantor KSOP untuk bertanya kira-kira kondisi cuaca pada hari ini bisa enggak untuk saya berlayar. Jadi seperti itu. Mungkin kemudian kewajiban-kewajiban mereka itu tentunya sebelum berlayar kan harus melaporkan diri bahwa kapal saya akan berlayar hari ini jam sekian, sehingga kita bisa menyampaikan apa-apa yang harus mereka penuhi sebelum mereka berlayar, sehingga mereka dalam pelayaran itu terpantau oleh kita. Ya, jangan termasuk nelayan tradisional seperti itu. Iya, termasuk nelayan tradisional itu kan di sini kita sudah punya sabandar di pelabuhan perikanan. Jika dia tidak ke KSOP, nah itulah yang tempat mereka harus melaporkan diri, sehingga pada saatnya dia ke laut berlayar ya atau mencari ikan, itu terpantau bahwa kapal ini akan sedang melakukan pelayaran. Nah, itu sehingga kita bisa akomodir ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan di laut. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah juga aktif melaporkan diri jika akan melaut seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian Pak, sejauh ini keaktifan, ini kan tadi harapan. Tapi kalau kita melihat berkaca beberapa paling tidak gini, dari tahun lalu lah begitu, atau mungkin beberapa tahun terakhir, bagaimana keaktifan teman-teman yang melakukan kegiatan pelayaran gitu dalam melaporkan aktivitasnya kepada KSOP begitu, termasuk nelayan tradisional begitu? Iya, kalau kita perbandingkan ya untuk tahun lalu sama tahun sekarang, untuk aktivitas mereka memang mengalami penurunan. Iya, penurunan dalam artian apa? Kadang-kadang mungkin juga karena faktor kurangnya sekarang nelayan atau kapal-kapal nelayan yang masuk di pelabuhan Parepare, atau ketidaktahuan juga
Nah, makanya kami sampaikan bahwa untuk saat ini jika ada teman-teman atau ada saudara-saudara kita yang akan melaut atau melakukan pelayaran dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tertentu, tolonglah melaporkan diri, jangan asal berangkat. Iya. Tapi sejauh ini keaktifannya kalau kita mau buat persentase 1-100% seperti apa Pak? Ada di angka 60% atau mungkin masih ada yang masih nakal-nakal begitu yang tidak melaporkan, berangkat saja gitu? Iya, betul. Masih ada? Iya, jadi ada, memang itulah tadi saya sampaikan bahwa menurun. Jadi kalau dipresentasekan ya mungkin sekitar 50%. Tapi kalau mungkin kapal-kapal komersil pasti Iya, pasti kalau ya. itu pasti ya. Cuma yang saya sampaikan tadi bahwa kapal-kapal nelayan itu, iya, kadang-kadang mereka keluar tanpa melapor, tiba-tiba kapalnya udah balik lagi. Nah ini kan iya. Nah itu yang kita waspadai kan tidak cuaca. Laporan berangkat tiba-tiba hilang, kemudian datang lagi. Datang lagi. Nah kalau cuaca berubah-berubah misalkan ekstrim kan itu yang kita waspadai Bu. Iya. Kalau aman ya alhamdulillah balik dengan selamat kan. Tapi kalau ada hal-hal yang kita tidak ingat terjadi di laut, kita tidak tahu. Ini tiba-tiba nanti terjadi sesuatu. Keluarganya baru datang melapor kan. Nah, loh, ini kan waktu berangkat tidak ada melapor Bu. Pak kan. Kok sekarang ada kapalnya berangkat, keluarganya misalnya hilang kan seperti itu. Nah, kalau sebelumnya dia berangkat dia melaporkan diri kan terdata di kantor kan, baik di KSOP Parepare maupun di Sabandar di Pelabuhan Perikanan seperti itu ya. Karena ada memang kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi seperti dokumen apa yang harus mereka miliki, itu juga kita sampaikan. Nah, mungkin mereka tidak punya sehingga malas tahu kan, sehingga mereka berangkat begitu saja. Jadi itu jadi mungkin harapan kami ya agar supaya saudara-saudara kita yang akan melakukan pelayaran baik itu kapal pelra maupun kapal-kapal nelayan agar supaya aktif melaporkan diri di kantor Sabandar yaitu KSOP Parepare maupun di Sabandar di Pelabuhan Perikanan. Seperti itu mungkin Bu ya. Oke, baik. Dan saudara, ini penting untuk menjadi perhatian kita semua sebenarnya. Iya, betul. Jadi apapun aktivitas, sekecil apapun aktivitas pelayaran, jangan kita cuma tangkap ikan ya, kita cuma nelayan tradisional, aktivitas-aktivitas. Bahkan mungkin kalau misalnya saya ingin mengunjungi orang yang sedang ini mungkin harus lapor juga Pak ya. Iya, betul. Termasuk berapa personil yang akan turun begitu ya. Kalau misalnya mau melakukan mau aktivitas pelayaran, mau nelayan begitu ya. Kalau sejauh ini nelayan-nelayan kita seperti apa Pak untuk melaporkannya di Sabandar Pelabuhan Perikanan gitu? Iya, kalau alhamdulillah ya, kalau yang memang sadar diri, ya itu yang aktif sebenarnya itu saja. Maksud kami kapal-kapal nelayan kita yang lain kalau bisa juga mereka juga melaporkan diri. Dan kita kan tidak ada memungut biaya. Iya, ketika ada yang diurus. Melaporkan diri itu tidak memungut biaya, ya sekedar kita ketahui bahwa kapal si A, kapal si B melakukan aktivitas pelayaran. Iya. Oke. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang lagi. Dan kalau mungkin ada pertanyaan dari Anda silakan ya untuk Bapak Kapten Sahrun Aziz. Saya masih akan segera kembali bersama beliau setelah yang berikut ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Bentang dari SPB. Baik, saudara, masih bersama kami dengan si KBBP KSOP Parepare. Ini juga mungkin perlu kita diskusikan dan kita sampaikan kepada pemirsa di rumah, Bapak Kapten Sahrun. Ini seputar muatan yang dibawa serta. Karena kan kalau misalnya tadi sempat kita agak menggelitik ya, sempat kita tertawa bersama gitu, karena biasanya kalau kita ini analisa sederhana saja. Biasanya kalau tidak melapor ada apa-apanya. Kan gitu. Nah, seperti apa sebenarnya? Karena kan jangan sampai ada aktivitas pelayaran yang tidak diketahui kegiatannya dan ternyata membawa muatan yang mungkin tidak seharusnya. Nah, bagaimana Pak dari KSOP? Oke, baik. Jadi pemirsa di rumah, saudara-saudara kami yang memiliki kapal yang akan melakukan pelayaran ya. Jadi di sini tidak semua kapal itu seenaknya kita memuat sesuai dengan keinginan kita. Iya, jadi ada kapal diperuntukkan untuk muatan khusus untuk kargo. Iya, ada kapal yang diperuntukkan khusus untuk muatan cair atau muat BBM. Ada kapal yang diperuntukkan untuk penumpang. Ada kapal juga yang diperuntukkan khusus untuk kapal-kapal ikan atau kapal nelayan. Nah, makanya di sini saya katakan tadi bahwa kenapa itu penting melaporkan diri, karena di situ nanti akan diadakan pengawasan. Apakah kapal ini bisa dimuati untuk muatan jenis ini? Seperti itu, Bu. Apakah kapal ini bisa mohon izin, saya bisa muat untuk muatan jenis ini, misalkan seperti itu. Karena apa? Kita takutkan yang pemilik kapal atau pemilik muatan itu seenaknya menaikkan barangnya ke atas kapal itu. Nah, padahal kapal itu tidak diperuntukkan untuk muat itu. Ditakutkan dalam pelayaran ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Katakanlah itu muatan-muatan mudah terbakar misalkan, atau barang-barang terlarang, ya seperti itu. Atau muatan yang mudah meledak. Nah, itulah makanya tolong ini sangat penting untuk melaporkan diri sehingga kita adakan pengawasan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga perlu untuk kita simak bersama penjelasan dari Bapak Kapten Sahran seputar bagaimana seumpama kita sempat tadi berbincang ketika jeda pariwara. Kalau seumpama kayak seperti sekarang kan Bapak tadi menyegaskan bahwa cuaca sekarang sedang sangat bahagia-bahagianya gitu, sedang bersahabat sekali gitu. Tiba-tiba saya, Ika, melakukan kegiatan pelayaran, misalnya mungkin lagi pengen menangkap ikan, mungkin ada kapal yang bisa disewakan begitu ya, menangkap ikan bersama keluarga. Tiba-tiba
di tengah kegiatan tersebut, tiba-tiba ada badai, tiba-tiba cuaca cuaca berubah. buruk. Nah, apa yang mesti saya lakukan atau apa yang mesti kita lakukan nih pada saat kejadian demikian, Pak? Oke, baik. Jadi jika terjadi seperti itu, katakanlah kita melakukan pelayaran hari ini, kondisi cuaca bersahabat atau baik ya. Kemudian dari pelabuhan, dari Sabandar mengizinkan untuk berlayar, Silahkan. monggo ya. Ya, karena kan bagus nih cuacanya nih. Iya, apakah itu mau menangkap ikan atau dari pelabuhan ke pelabuhan tujuan, ya katakanlah ke Kalimantan atau ke Makassar atau ke Awarange dan lain-lain sebagainya. Nah, tiba-tiba dalam perjalanannya terjadi perubahan cuaca, ya katakanlah tiba-tiba cuaca buruk terjadi. Nah, ini sebagai seorang nakoda di atas kapal segera mengambil tindakan untuk berlindung. Yang pertama dia berlindung di pulau yang terdekat jika menginginkan itu bisa membantu ya, bisa membantu untuk keselamatan pelayaran. Kemudian yang kedua bisa juga putar balik ke pelabuhan asal lagi. Ya, kembali aja berlindung atau cari tempat yang terdekat untuk berlindung. Kemudian seorang nakoda itu wajib untuk melaporkan kondisi cuaca buruk yang terjadi pada saat itu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 17 ya, itu nakoda atau yang melayarkan kapal itu wajib menyebarluaskan berita cuaca yang terjadi pada saat itu. Iya, supaya kapal-kapal yang lain juga tahu. Makanya kenapa di atas kapal itu harus dilengkapi dengan alat-alat navigasi seperti radio, GPS dan segala iya, macam. dan sebagainya. Makanya itu tujuannya untuk mengetahui dan menginformasikan kepada kapal lain bahwa ada terjadi seperti ini. Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak yang mau kita perbincangkan, tapi kita sampai di ini semoga singkat, padat, tapi sangat bermakna. Amin. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapten pada pagi ini. Yang terakhir kembali dengan tema kita, waspada cuaca buruk untuk aktivitas pelayaran yang masih berjalan normal tema kita ya, kembali lagi. Tapi kan memang Pak, seperti saya bilang, Parepare adalah kota madani, bandar madani seperti itu. Jadi aktivitas pelayaran ditambah lagi kita punya 2 pelabuhan, satu pelabuhan Nusantara dan pelabuhan Capa Ujung. Dan memang aktivitasnya itu tidak terhenti, sangat padat, bahkan tidak terhenti. Covid pun tetap berjalan ya. Cuma memang 1 tahun ini memang sebenarnya seyogyanya banyak kapal-kapal pesiar yang datang, tapi karena pandemi kondisi, tidak ini. Tapi bagaimana kemudian Bapak dari KSOP memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan dan juga protokol yang telah ditetapkan? Silahkan. Oke, baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun seperti yang Ibu sampaikan tadi, kegiatan di 2 pelabuhan ini memang sangat padat sekali. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama kami, tim di lapangan, anggota KSOP maupun dari instansi lain, itu kita kerjasama dan bisa terlaksana dengan baik. Himbauan kami yang pertama adalah karena ini masa pandemik, kami memohon, jadi setiap saat kami berteriak di pelabuhan dengan menggunakan pengeras suara, tapi kami mohon di sini dengan pemirsa yang ada di rumah, saudara-saudara kami akan melakukan pelayaran maupun yang akan berangkat, ya, tolong supaya tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, menerapkan tentunya yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan. Meskipun agak susah menjaga jarak ya ketika iya, naik kapal. susah, tapi ya kalau bisa tolonglah kesadarannya ya, karena ini untuk kepentingan kita bersama juga. Ya, jangan sampai nanti setelah terjadi baru kita menyesal. Ada klaster baru. Iya, kemudian yang kedua, setiap nelayan maupun kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran, tolonglah melaporkan diri di kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan Parepare maupun di Sabandar Perikanan. Nah, kalau kapal ikan ya di Sabandar Perikanan, tapi kalau kapal kargo atau kapal-kapal jenis lain di KSOP. Kemudian yang ketiga, jika akan melakukan saudara-saudara kita yang ada di pesisir, khususnya yang yang kapal-kapal nelayan, tolong kalau sebelum melakukan pelayaran agar memperhatikan kondisi cuaca yang ada. Caranya gimana? Kalau tidak tahu ya bisa bertanya ke kantor KSOP. Itu mungkin. Oh, baik, istilahnya
Kantor KSOP terbuka, pintunya iya. terbuka. Dan tidak memungut biaya. Tidak memungut biaya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa pelayanan istilahnya begini, tinggal Anda yang tidak memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin, Iya. karena KSOP memberikan yang terbaik bagi Insya Allah, seluruh insya masyarakat, melakukan pelayanan yang terbaik bagi Dan seluruh. apa satu Bu, jangan menganggap jika kita menunda keberangkatan kapal mempersulit mereka. Ya, Itu penting. untuk keselamatan mereka Betul, juga, betul, karena betul. kita anggap bahwa dia saudara kita. Kalau sampai Iya, delay karena pasti ada pertimbangan. Iya, begitu. karena tidak sedikit mereka menganggap bahwa kita dipersulit lah segala macam lah. Iya. Jangan berpikiran seperti itu. Apalagi saat ini penting sekali kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan hasil rapid ya, yang Iya. benar-benar dari yang qualified. Betul. Seperti ini, jangan sampai ada hal-hal yang mungkin misalnya mungkin sengaja menyehat-nyehatkan dirinya padahal sudah merasa wah kalau memang belum bisa fisiknya ya ditunda dulu keberangkatan Iya. karena jangan sampai kita memberikan penyakit di atas sana. Iya. Dan penting juga kasihan istilahnya nanti akan muncul pertanyaan kok ini bisa berangkat Iya, ya betul. bagaimana sistem dan mekanisme yang berlaku di Iya, Parepare betul. kalau misalnya Iya. ada oknum yang tidak bertanggung jawab Iya. seperti itu. Baik, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kapten Sahrun ini bermanfaat untuk kita, terutama tentang tadi seputar muatan ini penting Bapak memang. Iya. Dan juga kalau terjadi tidak diminta-minta, Iya. terjadi cuaca buruk, padahal awalnya senyum-senyum saja matahari kita, kok tiba-tiba pas ketika berlayar langsung ini sudah diberikan saran. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan berkunjung ke KSOP Iya. dan akan diberikan pengarahan Iya. dan tentunya akan mendapatkan pendampingan Iya. seperti apa seharusnya Iya. dan tidak dipungut biaya Pak ya? Tidak. Jadi pokoknya itu kalau saya punya kapal, saudara punya kapal, tempatnya itu di KSOP sudah. Pokoknya kalau merasa diri, saya ada punya kapal ini, bagaimana seharusnya kapal saya ini ya datanglah ke KSOP. Dan akan diberikan petunjuk Iya, seperti siap. apa. Iya. Terbuka dari Senin sampai Insya Allah terbuka setiap hari. setiap hari. 24 jam malah. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Kapten Sahrul Asi, SSAPMA, dan yang juga ada Bapak yang tidak sempat bergabung bersama kita. Terima kasih sudah ikut mendampingi, terutama Bapak Kepala Seksi KBPP KSOP Parepare. Dan salam hangat kami untuk teman di sana Bapak. Iya. Saya yakin bahwa Salam kembali. semoga bernilai ibadah di sisi Allah Amin, Subhanahu Wa Taala, amin, ya kerja-kerja Rabbal umatnya. Dan yang pasti tinggal beberapa hari menyambut Ramadan ini bakal membludak lagi nanti kayaknya ya Pak. Tapi mungkin gara-gara pandemi mungkin agak sedikit menurun ya. Iya, Dan biasanya emang- begitu. Iya, dan istilahnya kalau emang tidak begitu mendesak, mungkin kita undur saja dulu Iya. keberangkatan kita, kecuali mungkin sifatnya Betul, urgent betul, dan betul. emergensi mau tidak mau itu harus Keluarga dilakukan. kita di rumah menunggu loh. Iya, jangan sampai menunggu datang selamat malah datang bawa penyakit kan. Betul sekali. Dan yang pasti juga kita harus apresiasi untuk teman-teman KSOP yang sudah melakukan banyak sekali kerja-kerja umat yang luar biasa Pak ya. Iya, Dan semoga semangatnya tetap terjaga. siap. 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 Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam semoga buat Anda yang warahmatullahi melakukan wabarakatuh. kegiatan pelayaran dilancarkan dan dimudahkan. Sampai jumpa.